Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan kembali mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Dan puji Tuhan, ya, saya lagi-lagi ditemani oleh seorang anak muda yang sangat luar biasa, Abraham Ivan Moher. Sehingga saya bisa, mungkin semoga ke depan ketika ditemani terus saya bisa lebih konsisten, karena waktu yang saya butuhkan jadi sangat singkat sekali untuk saya merekam saat teduh ya. Kalau biasanya 2 jam bisa lebih, kadang-kadang sekarang dengan bantuan yang ada sangat membantu sekali. 1 jam sudah selesai. Dan saya sangat bersyukur pada Tuhan. Hari ini saya boleh kembali melayani, kami boleh bersama-sama melayani saudara. Salah satu kata-kata yang sering mungkin saya ucapkan adalah jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Seringkali ketika kita lupa kebaikan Tuhanlah yang membuat kita sangat mudah bersungut-sungut, kecewa, takut, cemas, khawatir, depresi, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur, kekuatan, damai sejahtera, karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang sama, yang sudah menolong kita, dan yang akan selalu menyertai kita kapanpun, dimanapun berada. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan
hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari katakan lagi sama-sama sambil kita mengingat segala kebaikan kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, oh, dan ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa Yesus, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, oh, besar kasih Allah pada kita. Haleluya, haleluya. Ku ingat segala kebaikan-Mu dan takkan pernah kami lupakan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau Allah yang
baik, terlalu banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Sungguh terlalu banyak yang Kau perbuat bagi kami. Karena semua yang ada pada kami semata-mata dari Engkau, Tuhan. Karena itu apapun yang bisa kami nikmati hari ini, kami sadar itu karena kebaikan-Mu. Dan tolong agar kami tidak pernah melupakan kebaikan-Mu sama sekali, Tuhan. Terutama di dalam masa-masa tergelap dalam hidup kami. Biar kami selalu mengingat kebaikan-Mu. Karena benar-benar dengan apa kami akan membalas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Selain kami memuji memuliakan nama-Mu, hidup bagi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia. Kau Bapa yang mulia. Kami percaya kasih-Mu besar Tuhan. Kami nikmati kebesaran kasih-Mu Bapa. Oh Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku.
hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya, haleluya. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti, yang selalu mengalir, selalu baru setiap hari, setiap waktu. Yesusku, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami kan menyembah-Mu, kan memuji-muji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Oh, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu kalau kami boleh bersama-sama kembali datang kepadamu Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman. Urapi kami dengan Roh Kudus. Kiranya Engkau berbicara lewat ayat-ayat yang kami baca, sehingga kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca pada kitab Efesus pasal yang kedua. Puji Tuhan. Efesus pasal yang kedua. Ya, kita akan melihat bersama pada ayat pertama sampai 22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Hari ini saya akan ajak kita membaca kembali dari ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya akan tekankan pada ayat yang ke-9, bagian yang terakhir. Baik, kita baca ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Arti kasih karunia adalah sebuah pemberian yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Upah adalah sesuatu yang pantas kita terima karena kita melakukan sesuatu. Itu namanya upah. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, lalu kita memperoleh, itu namanya kasih karunia. Atau kita mungkin tidak melakukan sesuatu dengan tepat. Seharusnya kalau melakukan sesuatu dengan tepat sesuai baru dapat hadiah, kita tidak melakukannya dengan tepat tapi dapat hadiah.
Itu namanya kasih karunia, ya. Jadi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi betul-betul bukan karena kita, menurut firman Tuhan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau memegahkan Tuhan, boleh. Tapi memegahkan diri tidak boleh. Membesarkan Tuhan, maksudnya ya, yang mempermuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan, membanggakan tentang Tuhan, boleh. Membanggakan diri, membesar-besarkan diri, tidak boleh. Allah tidak suka kita membesarkan diri, membanggakan diri kita. Karena itu, bahkan keselamatan pun Dia yang memberikannya kepada kita. Bukan hasil usaha kita. Bukan hasil apa yang kita kerjakan. Sehingga seolah-olah dalam hidup kita sekarang ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada satupun yang ada pada kita ini yang bukan karena Tuhan. Tuhan yang kasih semua. Karena Tuhan yang memberikan semuanya, maka apa sih yang perlu kita banggakan? Tidak ada. Karena Tuhan yang beri. Dan Tuhan tidak suka kita membanggakan diri. Itulah sebabnya bahkan keselamatan pun kasih karunia Dia yang beri. Siapapun saudara, dimanapun saudara hari ini, apapun bentuk kesombongan pribadi yang ada pada diri saudara, baik saudara merasa bangga, sombong karena kepandaian, kehebatan, kekayaan mungkin, nama baik, status, dan lain-lain. Mari kita hari ini sadar dan belajar menaruh semuanya di bawah kaki Tuhan. Rendah hati saja. Tuhan itu cinta pada orang yang rendah hati. Tuhan sayang pada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu bisa menyadari. Kita harusnya rendah hati karena kita menyadari. Ya, jadi orang yang rendah hati bisa menyadari, dan kita seharusnya rendah hati karena kita sadari semuanya dari Tuhan kok, bukan karena kita. Mari kita akan datang dengan ucapan syukur pada Tuhan, dengan kerendahan hati, sambil terus berkata, Tuhan, apa yang bisa kami balas kepadamu? Semua yang ada pada kami dari Engkau. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yuk kita akan datang pada Tuhan. Sekarang kita akan berdoa buat firman yang baru saja kita dengar dan renungkan bersama-sama. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan pada kami untuk tidak memegahkan diri kami. Karena semua apa yang ada pada kami, bahkan keselamatan, itu pun bukan hasil usaha kami, tetapi pemberian daripada-Mu. Dan kalau semua apa yang ada pada kami adalah pemberian daripada Tuhan, apakah yang patut kami banggakan Tuhan dari diri kami ini? Satu-satunya yang patut kami banggakan adalah Tuhan kami yang besar, yang telah memberikan semuanya ini kepada kami. Yang patut kami megahkan adalah Engkau Tuhan. Yang patut kami banggakan adalah Engkau Tuhan. Bukan diri kami, bukan anak-anak kami, bukan pasangan kami, atau semua yang ada pada kami. No. Engkaulah yang patut kami megahkan, karena dari-Mu lah kami mendapat semuanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Kau Allah yang hidup. Kau Allah kami yang baik. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaikkan doa bagi pergumulan untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, yang kita kenal. Mari kita akan berdoa buat mereka supaya sekiranya mungkin Tuhan jamah, Tuhan tolong,
Tuhan berikan mereka pertobatan sehingga mereka bisa percaya Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya. Kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi sahabat-sahabat dan saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia, di Irian, di Poso, di berbagai tempat, bahkan mungkin di daerah-daerah konflik di Afghanistan atau dimanapun Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang berpegang pada firman dan berpegang pada nama Tuhan, dan karena itu mereka harus menderita aniaya, kami berdoa Tuhan, kuatkan kiranya mereka. Dan kalau boleh, lepaskan mereka dari segala siksa, derita, dan aniaya itu Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, ampuni kiranya bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami, umat-Mu yang ada di Indonesia. Biarlah melalui pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas Indonesia. Damai sejahtera tercurah atas Indonesia, berkat tercurah atas Indonesia, bahkan pertobatan tercurah atas Indonesia. Banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolonglah bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut juga sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, hamba Tuhan. Orang-orang yang memiliki gelar-gelar kependetaan, gelar-gelar teologi ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka semuanya. Kiranya Kau menjamah mereka semuanya. Tuhan, berikan kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus, ikhlas untuk melayani-Mu. Cukupkan kiranya segala yang kami perlukan. Dan kiranya oleh kasih karunia-Mu Engkau memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami boleh lebih efektif di dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tumbuh-tumbuhkan iman, pengharapan dan kasih mereka Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Dan Tuhan kiranya lindungi mereka, agar tidak ada satupun di antara mereka maupun keluarga mereka yang terhilang, tetapi semuanya semakin hari dibawa semakin dekat dan semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami berdoa untuk setiap orang yang dalam kondisi sakit saat ini. Kami berdoa, Bapa, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong setiap orang yang sakit, baik mereka saat ini di rumah sakit maupun di berbagai tempat. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan. Dan untuk setiap orang yang dalam masalah, kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni Tuhan. Tunjukkan kesalahan kami dan tolong agar kami mampu bertobat. Dan dalam menghadapi semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, bahkan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus terikat dalam dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus, menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilakan kita untuk berdoa bagi pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, Tuhan memberkati dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.